Kamu pernah nggak nonton video motivasi yang bikin semangat membara? Setelah nonton, rasanya kayak bisa taklukkan dunia. Tapi beberapa hari kemudian, semangat itu hilang. Hidupmu balik seperti biasa, dan nggak ada perubahan yang nyata. Pernah ngalamin ini? Kalau iya, kamu bukan satu-satunya. Banyak orang yang terjebak dalam siklus ini. Terinspirasi, semangat, nggak ngapa-ngapain, kecewa, cari motivasi lagi, begitu terus. Tapi kenapa bisa begini? Apakah motivasi itu cuman omong kosong? Atau ada sesuatu yang kamu lewatkan? Dengarin baik-baik. Kalau kamu nggak tahu hal penting ini, sebanyak apapun kamu nonton video motivasi, hidupmu nggak akan berubah. Jadi jangan sampai kelewatan, karena ini bisa jadi kunci yang bakal benar-benar mengubah cara kamu melihat motivasi. Motivasi itu kayak roket, tapi tanpa arah itu percuma. Pernah nggak lihat roket meluncur ke langit? Cepat, kuat, meledak-ledak. Tapi bayangkan, kalau roket itu meluncur tanpa arah yang jelas. Apakah dia bakal sampai ke tujuan? Enggak. Motivasi itu seperti bahan bakar roket. Dia bisa mendorongmu ke depan dengan cepat. Tapi kalau kamu nggak punya tujuan yang jelas, kamu cuma akan bergerak liar tanpa hasil yang nyata. Jadi sebelum mencari motivasi, tanyakan ke diri sendiri. Apa tujuan utamaku? Bukan sekedar aku mau sukses, tapi lebih spesifik. Sukses di bidang apa? Seperti apa sukses yang aku inginkan? Apa langkah kecil yang harus aku mulai sekarang? Bagaimana caraku memastikan aku tetap bergerak maju, bahkan saat motivasi sedang turun? Kalau kamu nggak punya jawaban untuk ini, percuma dong nonton video motivasi sebanyak apapun. Kamu cuma akan terus merasa semangat sesaat, lalu kembali ke kebiasaan lama. Terus kita lanjut. Motivasi itu kayak kembang api, cepat meledak tapi cepat padam. Bayangkan kamu nonton video motivasi yang bikin semangat membara. Kamu merasa bisa melakukan apa saja. Tapi besoknya rasa malas datang, kesibukan menyita waktu, dan akhirnya kamu gak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena motivasi itu sifatnya sementara, seperti kembang api yang indah saat meledak, tapi beberapa detik kemudian menghilang tanpa jejak. Terus solusinya bagaimana? Ganti motivasi dengan kebiasaan. Misalnya, mau jadi lebih produktif, jangan tunggu motivasi. Tapi buat kebiasaan kecil seperti bangun 30 menit lebih awal dan mulai hari dengan to-do list. Mau jadi lebih sehat, jangan tunggu semangat datang. Tapi mulai dengan kebiasaan minum air putih lebih banyak dan jalan kaki setiap hari. Mau sukses finansial, jangan sekedar terinspirasi dari kisah orang kaya. Tapi mulai dengan kebiasaan menabung dan belajar investasi sedikit demi sedikit. Motivasi bisa mengawali perubahan, tapi kebiasaanlah yang akan membuatmu tetap berjalan, bahkan saat motivasi sudah hilang. Terus lanjut, lingkungan yang salah bisa menghancurkan motivasi. Coba perhatikan, setelah nonton video motivasi, kamu merasa semangat. Tapi ketika kamu cerita ke teman atau keluarga, mereka malah bilang, itu cuma teori. Dunia nyata gak semudah itu. Apaan sih ribet-ribet? Santai aja, nikmati hidup. Kamu yakin bisa? Kayaknya terlalu susah deh. Tanpa sadar, kata-kata ini bisa merusak motivasi yang baru saja kamu bangun. Lingkungan yang salah bisa menarikmu kembali ke kebiasaan lama. Solusinya, ciptakan lingkungan yang mendukung. Cari teman atau komunitas yang punya visi yang sama. Batasi interaksi dengan orang-orang yang selalu pesimis dan meremehkan. Isi media sosialmu dengan konten yang membangun, bukan cuman overthinking. Jangan biarkan lingkungan yang negatif mencuri impianmu. Lanjut, perubahan itu maraton, bukan lari spirit. Banyak orang berpikir bahwa setelah nonton video motivasi, mereka harus langsung sukses dalam semalam.
Ketika mereka mencoba dan gak langsung berhasil, mereka kecewa dan menyerah. Padahal perubahan bukan tentang seberapa cepat kamu memulainya, tapi seberapa konsisten kamu menjalankannya. Coba lihat orang-orang sukses di luar sana. Mereka gak tiba-tiba sukses setelah nonton satu video motivasi. Mereka sukses karena mereka membangun kebiasaan, bertahan saat gagal, dan terus bergerak meskipun motivasi naik turun. Jadi mulai sekarang, jangan fokus pada hasil instan, tapi fokus pada proses yang konsisten. Jangan kecewa kalau belum terlihat hasil. Yang penting kamu tetap bergerak. Ingat, perubahan kecil yang dilakukan setiap hari lebih kuat daripada motivasi yang cuma sesaat. Sekarang kamu sudah tahu kenapa motivasi saja nggak cukup. Tapi pertanyaannya, kalau motivasi nggak cukup, apa yang harus dilakukan? Sebentar lagi saya akan kasih tahu strategi konkret yang bisa kamu mulai hari ini untuk memastikan hidupmu benar-benar berubah. Jangan kemana-mana. Ini bagian terpentingnya. Bagaimana cara menggunakan motivasi dengan benar? Ini solusi praktisnya, yaitu gunakan motivasi sebagai pemicu, bukan tujuan. Motivasi itu bagus, tapi jangan cuma berhenti di sana. Gunakan motivasi untuk memicu tindakan pertama, lalu lanjut dengan sistem dan kebiasaan. Terus tulis tujuan dan rencanakan aksimu. Jangan cuma merasa termotivasi di kepala, tapi tulis apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Misalnya target, mau mulai bisnis kecil. Aksi pertama, riset produk yang mau dijual selama 3 hari. Kebiasaan yang dibangun, setiap hari belajar minimal 30 menit tentang bisnis online. Terus, jangan andalkan emosi, buat sistem yang jelas. Contohnya, kalau kamu ingin mulai membaca buku, jangan hanya mengandalkan mood. Buat jadwal tetap, misalnya baca 10 halaman setiap pagi sebelum kerja atau sekolah. Terus evaluasi perkembanganmu secara berkala. Jangan cuma maju tanpa arah. Setiap minggu, tanyakan ke diri sendiri, apa yang sudah lakukan minggu ini? Apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, apa langkah selanjutnya. Sekarang kamu sudah tahu kenapa motivasi saja nggak cukup, dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Mulai sekarang, jangan hanya nonton motivasi, tapi langsung terapkan dalam aksi nyata. Kalau kamu setuju dengan ini, tulis di kolom komentar. Saya akan siap bertindak. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang yang tercerahkan dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap bergerak, dan ingat, hasil besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Saya Aswan Trial, bye.